merepresentasikan politik pada masa demokrasi terpimpin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekalian. Saya Safa Naila Nurjaya dari absen 31. Saya berdiri absen 24. Dan saya Rizky Wijaya absen 1. Oke, yang pertama ada dinamika politik pada demokrasi terpimpin. Masa demokrasi ini diwarnai dengan seringnya pergantian kabinet yang menyebabkan kondisi politik Indonesia tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut makin diperkeruh oleh ketidakmampuan anggota DPR respon periode hasil pemilu 1955 dalam memutuskan konsensus politik. Yang pertama ada masa transisi demokrasi kedua atau demokrasi terpimpin. Masa ini dimulai sejak pembacaan Dekret Presiden 591/1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno. Penerapan demokrasi terpimpin bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara yang tidak stabil selama pelaksanaan sistem demokrasi liberal. Yang pertama adalah konsepsi Presiden 1957. Pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mencetuskan gagasan untuk mengatasi masalah turunnya kewibawaan pemerintah akibat sering terjadinya pergantian kabinet masa-masa demokrasi liberal. Konsepsi tersebut kemudian dikenal dengan konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran dalam konsepsi Presiden 1957 sebagai berikut. Yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Selanjutnya ada kembali ke UUD materinya halaman 3. Usulan tersebut pertama kali disampaikan secara tertulis oleh staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Nasution kepada Presiden Soekarno. Pada awalnya Presiden Soekarno ragu untuk mengambil keputusan usulan tersebut juga awalnya ditolak oleh Partai Politik dalam Dewan Nasional. Akan tetapi terus didesak oleh Nasution dan akhirnya Presiden Soekarno menyetujui usulan tersebut. Presiden Soekarno menyampaikan usulan pemberlakuan kembali UUD 1945 dalam sidang konstituante pada 22 April 1959. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soekarno meminta Dewan Konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Selanjutnya ada terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret tersebut dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Keluarnya dekret tersebut bermula pada awal Juli 1959 ketika Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Roslan Abdul Ghani, dan Muhammad Yamin. Pertemuan tersebut menyepakati pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dianggap sebagai jabatan politik dari era demokrasi liberal menuju era demokrasi terpimpin. Meskipun singkat, Dekret Presiden tersebut berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dibacakan Presiden Soekarno berisi 3 ketentuan pokok sebagai berikut. Yang pertama ada pembubaran konstituante. Yang kedua, tidak berlakunya UUD 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang keempat ada kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan Presiden Soekarno untuk menciptakan stabilitas politik yang sempat goyah selama masa demokrasi liberal. Pembacaan Dekret Presiden diikuti dengan pembubaran Kabinet Juanda pada 1959.
Dalam kabinet kerja, tidak satupun menteri berasal dari ketua partai politik. Beberapa menteri keluar dari partai mereka guna memberi tekanan pada sifat non-partai dalam pemerintahan. Menteri-menteri yang keluar dari partainya yaitu John Bio dari PNI dan J.L. Mena dari Partai Kristen Indonesia. Dengan demikian, pengaruh kepentingan partai politik dalam kabinet makin berkurang. Adapun tujuan konstitusional sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan revolusi nasional. Yang kedua, melaksanakan pembangunan sementara nasional. Yang ketiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Peta kekuatan politik nasional. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu USDEK. Singkatannya adalah USDEK. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Sosialisme Indonesia. Yang pertama kali masuk ke Indonesia melalui organisasi Indeks Sosial atau Demokrasi Verning atau ISDI. Ya, yang ketiga adalah demokrasi terpimpin. Adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berkisar pada pemimpin negara. Yang keempat adalah ekonomi terpimpin, yang mana perekonomian Indonesia akan diatur dalam sektor negara dan operasi, dan pihak swasta hanya membantu dalam pelaksanaan tersebut. Yang terakhir, demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan hingga bertanggung jawab kepada DPR dan posisinya berada di bawah lembaga permusyawaratan rakyat dan sejajar dengan lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat. Latar belakang masalah KMB memutuskan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan, tetapi Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi. B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Upaya pembebasan Irian Barat makin intensif. Pemerintahan Indonesia melakukan upaya pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan konfrontasi. Politik luar negeri. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh kondisi peraturan politik dunia yang saat itu didominasi oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dalam Perang Dingin, pemerintah Indonesia menolak meningkatkan diri kepada salah satu blok yang bersaing pada masa Perang Dingin, karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Peristiwa yang berkaitan dengan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada konfrontasi dengan Malaysia. Pada 27 Mei 1961, pemimpin Malaysia Tengku Abdul Rahman untuk melontarkan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Federasi ini meliputi Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan tersebut kemudian diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan pada Oktober 1961. Munculnya gagasan tersebut menjadi pemicu konfrontasi Indonesia-Malaysia. Politik yang kedua, politik mercusuar. Politik mercusuar merupakan politik mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar dilaksanakan melalui proyek mercusuar politik.
Mercusuar dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NATO untuk mewujudkan politik. Mercusuar Presiden Soekarno menggagas pembuatan bangunan megah yang menghabiskan biaya miliaran rupiah. Beberapa proyek mercusuar antara lain Jembatan Ampera, Stadion Gelora Bung Karno, dan Monumen Nasional. Yang ketiga, Indonesia keluar dari PBB. Keputusan Indonesia keluar dari PBB berkaitan dengan aksi konfrontasi dengan Malaysia pada 1964. Muncul ide bahwa Malaysia akan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ide tersebut ditanggapi oleh Presiden Soekarno melalui pidatonya dalam sidang umum PBB pada 31 Desember 1964. Dalam sidang tersebut, Presiden Soekarno menyatakan PBB merupakan cerminan keadaan dunia pada 1955. Oleh karena itu, Presiden Soekarno berharap agar struktur organisasi PBB dirubah oleh Presiden Soekarno. Juga menyatakan jika Malaysia diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan keluar dari keanggotaan PBB. Ya, dari kami ada yang menanyakan. Aziza itu akan ditakon. Aziza ini rumahnya meledak loh. Perkenalkan minimal. Minimal loh, udah maksimal. Maksimal. Ya Aziza ya. Perkenalkan, nama saya Zanukaini, absen 4. Pertanyaannya itu, maksud dari gagasan sosialisme Indonesia itu bagaimana? Oke, saya langsung Saya Nauli bertanya. Saya langsung menjawab pertanyaan dari Aziza Aini. Sosialisme Indonesia adalah sebuah ide tentang penataran masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Ide tersebut merupakan sinkretisme di seluruh pemikiran Bung Karno sebagai seorang aktivitas yang tentu saja sangat bernuansa romantik. Apa? Saya bertanya Nauli. Pada poin C yang terbitnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Dekret Presiden tersebut berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Dampaknya apa ya bagi kehidupan politik di Indonesia? Kan mau bicara kan Dekret Presiden itu berdampak besar bagi kehidupan politik bangsa Indonesia. Lah itu dampaknya bagi kehidupan politiknya itu apa? Iya mau. Tulis ya pertanyaannya. Mengapa masa itu nama? Perkenalkan, nama saya Inayatullah Muhammad. Bertanya, mengapa pada masa tersebut bisa disebut masa demokrasi terpimpin? Apa bunga? Mengapa pada masa Ngomong sama perkenalkan saya istri saya dan apa yang maksud dengan gagasan kepribadian dan apa faktor yang membatas belakangnya tersebut? Mending video kamu. Mending video kamu. Ya karena gue sering banget kisahnya sering banget kayak lo kayak Kau di Pantai Be? dari masih buat Oh, pada tempat kelas. Ya wis ya, ya wis ya. Pertanyaannya kan Sudah ditanya. pertanyaannya
kita terlebih dahulu karena waktu sudah menunjukkan pukul sedikit. Masa habis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.